Kan itu di verb 2 sama 3 kan sama-sama ed nih akhirnya. Cara bedanya gimana itu, Miss? Cara bedain yang ed-ed ini? Oh, untuk di kalimatnya? Apa sama? Ya, of course beda. Verb 2 dan verb 3 walaupun tulisannya sama ya, ed-ed. Tapi di kalimat itu biasanya kalau cooked dia berdiri sendiri. Verb 2 ya, cooked tanpa auxiliary. Tapi kalau di verb 3 biasanya dia dibantu dengan auxiliary. Bisa itu to be, bisa itu auxiliary primary, dan lain-lain. Hello everybody, today we are going to learn about verb atau bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Oke, what is verb? Kata kerja itu apa sih teman-teman? Verb itu adalah kata kerja. Kata yang menunjukkan sebuah kegiatan atau action, sebuah pekerjaan. Nah, verb sendiri itu dibagi menjadi 3 bentuk di dalam bahasa Inggris. Ada verb 1 atau verb 1, ada juga verb 2, verb 2, atau ada juga verb 3, verb 3. Nah, masing-masing verb itu mempunyai nama sendiri-sendiri. Seperti verb 1 atau verb 1. Biasanya kita bilang di dalam bahasa Inggris itu bare infinitive. Atau kalau misalnya verb 2, itu biasanya kita bilang juga dalam bahasa Inggris itu past form, atau verb 3 di sini ada past participle. Jadi kata lain dari verb 1 itu bisa kita bilang bare infinitive, kata lain dari verb 2 itu past form, kata lain dari verb 3 itu past participle. Fungsi dari verb 1, verb 2, verb 3 itu apa, Miss? Oke. Jadi setiap verb 1, verb 2, dan verb 3 itu fungsinya beda-beda di dalam kalimat bahasa Inggris. Contohnya seperti verb 1 itu fungsinya biasanya ketika kita menyatakan tenses dalam tenses simple present. Atau selain itu fungsi dari verb 1 juga biasanya kita gunakan di simple future. Selain simple future, simple past future juga kita menggunakan verb 1. Selain simple past future ada modal juga dan to infinitive juga. Jadi ini fungsi-fungsi dari verb 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5 fungsi dari verb 1. Oke, kalau simple present itu biasanya kita gunakan untuk menyatakan daily activity atau kegiatan rutin. Oke, contoh kalimatnya. I wake up in the morning. Saya bangun pagi hari. Berarti kegiatan sekarang ya? Ya, yang sering kita lakukan, rutin kita lakukan. I wake up in the morning. Nah, verbnya di situ yang wake up itu kan? Ya, betul. Verbnya itu wake up. I wake up in the morning. Wake up itu adalah kata kerja verb 1 atau kata kerja pertama dalam bahasa Inggris wake up. I wake up in the morning. Kenapa kita pakainya wake up, nggak woke up atau woken up? Karena ini simple present. Jadi kita harus menggunakan verb 1. Gitu. I wake up in the morning. Berarti dari setiap kalimat simple present ada kalimat positifnya, negatif, sama interrogatif. Ya, tentu Sama ada juga kalimat. simple future. Sama, simple future juga Coba sama. jelaskan kalimat negatif dari simple present tadi yang I wake up in the morning. Oke, sekarang saya tanya dulu, I wake up in the morning artinya apa? Bangun. Saya bangun di pagi hari ya, berarti kalau negatif pasti tidak. Saya tidak bangun di pagi hari ya. Jadi bahasa Inggrisnya apa? I don't wake up. Ya, I don't wake up in the morning. Kenapa kita pakai don't? Saya sudah tulis di sini ada do, ada does. Berarti kalau kita ubah ke kalimat negatif atau interrogatif, kita harus menggunakan auxiliary do atau does. Di mana kita menggunakan do atau does tergantung subjeknya nanti. Kalau subjeknya I, you, we, they itu menggunakan do, tapi kalau subjeknya she, he, it menggunakan does. Karena ini subjeknya I, jadi kita pakai do atau does. Do ya pastinya. I do not atau don't wake up in the morning. Ya tinggal do-nya saja ditaruh di depan sebelum subjek. Do I wake up in the morning? Apakah saya bangun di pagi hari? Begitu. Ya, interrogatif, kalimat tanya. Nah, kalau penggunaan di simple future itu gimana itu? Simple future itu kan kalimat masa depan ya, berarti belum terjadi tapi ada rencana bakal terjadi gitu. Jadi kita membutuhkan kalimat dalam bahasa Indonesianya. Kalau future berarti baru saja mau terjadi, berarti akan ya. Akan dalam bahasa Inggris itu will. Jadi kita butuh kata will di sana.
Nah, di mana penempatan verb satunya? Verb satunya ditempatkan setelah kata will. Contohnya, I will go home tomorrow. Saya akan pulang besok. Iya. Jadi kata kerjanya verb satunya ini yang mana kira-kira? I will go atau home atau tomorrow? Go. Ya, of course go. Verb one atau verb satunya ketika di simple future pasti selalu terletak setelah will. I will go home tomorrow. Saya akan pulang besok. Gimana untuk kalimat negatifnya? Saya tidak akan. Tinggal tambahkan saja not setelah will. I will not go home tomorrow. Kalau untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya gimana? Sama saja seperti simple present tadi. Will-nya yang kita pindahkan ke depan. Will I go home tomorrow? Akankah saya pulang besok? Atau apakah saya akan pulang besok? Ya, sama saja seperti itu artinya. Oh ya, gimana? Paham simple present sama simple future? Paham ya? Is it easy? Of course, easy. Okay, next. Fungsi ketiga ya dari verb 1. Itu verb 1 kita gunakan juga di simple past future. Simple past future itu adalah kalimat yang sebenarnya tidak akan terjadi karena itu ada di past future, hanya pengandaian saja. Simple past future. Contohnya, saya akan pulang. Tapi ternyata besok itu kita nggak jadi pulang, itu hanya pengandaian saja. I would go home. Nah, I would go home. Dia berniat untuk pulang, tapi ternyata tidak bisa. I would go home. Jadi hanya pengandaian saja. I would go home. Begitu. Kalau tadi di simple future menggunakan will, tapi di past future menggunakan would. I would go home. Seperti itu. Untuk kalimat negatifnya gimana? Sama saja seperti simple future, tambahkan not saja setelah would. I would not go home. Atau kalau untuk kalimat interrogatifnya berarti would-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Would I go home? Seperti itu. Artinya apa? Sama saja seperti will. Akankah saya pulang? Oke. Well, next ada modal. Verb 1 juga biasanya kita gunakan untuk kalimat yang terdapat modal di sana. Modal itu apa sih? Kata kerja bantu tapi mempunyai arti. Contohnya seperti can, itu adalah kata kerja bantu tapi dia punya arti. Artinya apa? Bisa. Atau dapat, ya. May, boleh. Atau might juga sama. Have to, must, will, would, shall, should, dan masih banyak lagi. Kalau penjelasan tentang modal ada pembahasannya sendiri kan? Oh iya, ada, jelas. Kita punya videonya, pembahasan sendiri tentang modal. Kita bisa lihat ya di video-video yang lainnya. Oke. Modal, kita contohkan ya. You must forgive her. You must forgive her. Kamu harus memaafkannya dia perempuan. Nah, kira-kira di sini modalnya dulu deh yang mana? Must, of course. Must itu di sana sebagai modal. Verb 1 selalu terletak setelah modal. Forgive berarti di sini apa setelah must ada forgive. Berarti forgive ini adalah verb 1. You must forgive her. Kamu harus memaafkannya. Kenapa kita nggak pakai forgive atau forgiven, verb 2 atau verb 3? Nggak bisa. Karena setelah modal itu harus verb 1. You must forgive her. Untuk kalimat negatifnya gimana? Sama saja, tinggal tambahkan not. You must not, or you can say mustn't forgive her. Tapi untuk kalimat interrogatifnya, must-nya kita taruh di depan. Must you forgive her? Haruskah kamu memaafkannya? Seperti itu. Oke, continue. Ada fungsi terakhir nih dari verb 1. To infinitive. To infinitive itu fungsinya untuk apa sih? Ketika ada dua verb atau dua kata kerja dalam satu kalimat, maka setelah to itu tetap harus menggunakan verb 1. Contohnya seperti we
wanted to leave this city. We can see here, we wanted to leave this city. Ada to infinitive di sini. Tapi kok ini verb 2? Karena bukan sebelum to infinitive, tapi sudah to infinitive. Ada leave. Walaupun di depan kita menggunakan verb 2 atau verb 3, ketika ada to di depan, setelah to harus verb 1, leave. Makanya kenapa kita menggunakan leave, nggak ada ed-nya, bukan lived, tapi leave, biasa. Ya. Yes, alright. Verb 2 tidak boleh ditaruh sesudah to. Terus kalau kejadiannya lampau gimana? Kalau kejadiannya lampau berarti kita tidak perlu mengubah kalau ada to ya. Kalau ada dua kalimat yang lampau yang di depannya saja. Verb 2 itu yang di depan. Setelah to tetap verb 1. Ini kan juga kejadiannya lampau. We wanted to leave this city. Saya ingin meninggalkan kota ini misal yesterday. Nah, ini kalimatnya lampau karena wanted. Leave di sini hanya verb setelah to infinitive. Jadi kalau untuk verbnya kita tidak boleh fokus pada verb setelah to. Verb sebelum to itu adalah tensesnya. Gitu. Oke. Paham? Sampai verb 1 ini fungsinya berarti ada 5 ya. Simple present, simple future, simple past future, modal sama to infinitive. Oke, paham. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada verb 2 ya, atau kata lain dari verb 2 itu past form. Past form. Fungsi dari verb 2 apa aja? Lampau. Lampau, ya. It's only in the past, hanya untuk simple past atau kejadian yang ada di masa lampau. Tidak ada fungsi-fungsi lain lagi selain di simple past tense. Oke. So, untuk verb 2 ini biasanya kita gunakan di simple past. Simple past itu apa? Kejadian di masa lampau. Contohnya ya. I went to Kediri yesterday. I went to Kediri yesterday. Saya pergi ke Kediri kemarin. Kenapa di sini kok pakai when? Kenapa nggak pakai go? Karena when itu adalah kata kerja kedua dari go. Go, when, gone. Berarti kata kerja keduanya adalah when. Nggak boleh kita bilang I go to Kediri yesterday. It's wrong. Karena di sini sudah jelas ada kata yesterday. Kemarin. Berarti pas harusnya menggunakan when. Nah, atau contoh lainnya. Berarti kalau pakai go jadi simple future. Ya, kalau pakai go simple future atau simple present juga bisa. Tapi yesterday-nya harus dihapus. Ya. Atau contoh lain seperti my mother cooked rice 2 days ago. Oke. My mother cooked rice 2 days ago. Ibuku memasak nasi 2 hari yang lalu. Sudah jelas di sini. Ada keterangan waktu 2 hari yang lalu berarti lampau. Makanya kita menggunakan cooked, bukan cook, tapi cooked dan cooked. Karena kata kerja kedua dari cook adalah cooked. My mother cooked rice 2 days ago. Did you get it? Yes, of course. Nah, ini ada perbedaan antara when sama cooked. When itu termasuk ke irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Sedangkan kalau cooked itu adalah kata kerja beraturan atau regular verb. Nanti kita bahas juga ya perbedaannya antara regular sama irregular verb. Oke. Lanjut ke verb 3. Verb 3 itu kata lainnya adalah past participle. Fungsinya apa aja? Yang pertama, dia digunakan di present perfect tense atau past perfect tense, future perfect atau past future perfect juga. Semua yang berhubungan dengan perfect itu biasanya menggunakan verb 3. Dan yang terakhir ada passive voice juga. Oke, contoh dari present perfect yang menggunakan verb 3 ya. Contohnya she has come. She has come. Dia sudah datang.
Come itu adalah kata kerja ketiga dari come. Come, came, come. Balik lagi ke verb pertama ya, sama tulisannya. Come, came, come. Tapi verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan auxiliary atau kata kerja bantu. Ada has di sini. Kenapa kita menggunakan has tidak have? Depends on the subject. Ketika subjeknya she, he, it menggunakan has. Tapi ketika I, you, we, they menggunakan have. Tapi itu khusus untuk di simple present perfect aja ya. Untuk past perfect dan lain-lain nanti beda lagi auxiliary-nya. Berarti itu I have come bisa ya? I have come, ya saya sudah datang. Menggunakan have, tidak has karena subjeknya I. She has come, begitu. Untuk kalimat negatifnya, has-nya tinggal ditambahkan not saja. She has not come. Atau untuk kalimat interrogatifnya, has-nya diletakkan di depan. Has she come? Sudahkah dia datang? Begitu contohnya. Oke. Lanjut ke past perfect. Dari tulisannya aja kita udah tahu ada past di sana, berarti lampau ya. Past perfect. Sama, dia juga menggunakan verb 3. Contohnya, I had cooked noodle. I had cooked noodle. Saya sudah memasak mie, tapi bukan sekarang. Yang lalu, in the past. I had cooked noodle. Saya sudah memasak mie. Sama seperti present perfect juga. Cooked di sini tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan auxiliary. Ada kata had di sini. I had cooked noodle. Atau untuk kalimat negatifnya, had-nya saja yang tinggal ditambahkan not. Bukan cook-nya ya yang ditambahkan not, tapi had-nya. I had not cooked noodle. Untuk kalimat interrogatifnya, had I cooked noodle? Begitu. Lanjut. Oke, ke future perfect. Future di sini ada kata future berarti di masa depan. Selalu kalau di masa depan berarti ada will. Tapi setelah will ada lagi auxiliary-nya menggunakan have. Contohnya, she will have finished her college. Itu finishnya pakai. Oh iya, sorry. Finish her college. Ya. She will have finished her college. Dia akan sudah selesai di waktu yang tertentu. Berarti nanti kesananya itu ada time signalnya. She will have finished her college. Dia akan sudah menyelesaikan kuliahnya, ada waktu tertentunya gitu, spesifik waktunya karena di sini akan sudah selesai gitu. She will have finished her college. Dia akan sudah menyelesaikan kuliahnya. Untuk kalimat negatifnya, kira-kira will-nya yang ditambahkan not atau have-nya yang ditambahkan not? Have. Of course, not-nya ya. Oke. She will not have finished her college. Untuk kalimat interrogatifnya berarti yang dipindah ke depan will atau have? Will, oke. Will she have finished her college? Begitu. Kalau interrogatif negatif. Interrogatif negatif berarti will-nya di depan tapi ditambahkan not. Will not she have finished her college? Begitu. Oke, lanjut ke past, future, perfect. Past dan future berarti kalimat pengandaian. Sebenarnya itu harus terjadi di masa depan, tapi ternyata dalam kenyataannya tidak. Bahasa Inggrisnya misalnya contohnya we would have arrived in your hometown. We would have arrived in your hometown. Kita seharusnya sudah sampai atau sudah tiba di kotamu atau di kampung halamanmu begitu. We would have arrived in your hometown. Ketika subjeknya she, he, it, have-nya dirubah jadi has atau enggak? Of course not, tidak. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh would, jadi tetap have walaupun subjeknya she, he, it. We would have arrived in your hometown. Untuk kalimat negatifnya, kira-kira would-nya atau have-nya yang ditambahkan not? Would ya. We would not have arrived in your hometown. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya,
would-nya yang kita pindahkan ke depan. Would we have arrived in your hometown? Interrogatif negatifnya berarti would yang di depan ditambahkan not. Iya. Would. Wouldn't atau would not. Wouldn't we have arrived in your hometown? Begitu. Paham ya? Oke. Lanjut. Terakhir, fungsi dari verb 3 itu untuk kalimat passive voice. Kalimat passive voice itu apa sih? Saya kasih contoh dulu dalam bahasa Indonesia ya. Saya mengambil spidol. Saya mengambil spidol berarti I take marker. Tapi untuk kalimat pasifnya berarti dibalik. Spidol diambil oleh saya. Berarti spidol bahasa Inggrisnya marker. Marker is taken by me. Ada kata taken di sana. Marker. Ya, taken itu verb 3. Dari kata kerja pertamanya adalah take, took, taken. Ya. Marker is taken by me. Marker is taken by me. Spidol diambil oleh saya. Ada kata taken. Tapi verb 3 tidak bisa berdiri sendiri. Selalu ada kata kerja bantu di sana. Kata kerja bantu di sana ada is ya. Kenapa pakai is? Karena subjeknya marker. Tapi kalau subjeknya misalnya markers ada s-nya, berarti bukan pakai is lagi tapi pakai are. Markers ya jama. Markers are taken by me. Spidol diambil oleh saya. Begitu. Jadi to be mengikuti subjek. Begitu. Untuk kalimat negatifnya, markers kira-kira are-nya saja yang tinggal ditambahkan not. Berarti spidol tidak dibawa oleh saya. Ya, markers are not taken by me. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, apakah marker itu atau apakah spidol ini diambil oleh saya, berarti are markers taken by me. Kata kerja tidak berubah, tetap menggunakan verb 3. Nah, tadi kan kita udah belajar fungsi-fungsi ya dari verb 1, verb 2 sama verb 3. Tapi tidak semua kata kerja yang ada di verb 2 ataupun verb 3 tinggal ditambahkan ed, tidak. Karena verb juga dibagi jadi dua golongan. Ada reguler, ada irreguler, yang beraturan dan tidak beraturan. Bedanya apa sih? Reguler itu yang beraturan, biasanya untuk verb 2 dan verb 3 tinggal ditambahkan ed saja. Seperti cooked. Cook ini verb 1. Tapi verb 2-nya tinggal ditambahkan ed, cooked. Verb 3 juga sama, cooked. Contoh lain, arrive. Ketika verb 2 dan verb 3 tinggal ditambahkan ed saja, arrived dan arrived. Contoh lain ada invite. Invite ini verb 1. Verb 2 dan verb 3-nya tinggal ditambahkan id saja, invited dan inviting. Gampang ya kalau regular verb tinggal ditambahkan id saja. Kalau love miss? Kalau love kalau love kira-kira masuk ke regular atau irregular? Anyone else? Of course, regular ya. Love, L-O-V-E, love. Jadi ketika kalimatnya di verb 2 atau verb 3, karena love itu di regular, tinggal ditambahkan ed saja. Jadi loved tulisannya, tapi bacanya bukan loved ya, loved. Sama juga seperti ini menjadi loved, like that. Oke, lanjut ke irregular verb. Irregular itu kata kerjanya tidak beraturan, jadi kita tidak bisa mendefinisikan kira-kira verb 2 atau verb 3 mau jadi apa gitu. Bisa juga verb 1, verb 2, verb 3 sama semua, bisa juga pelafalan yang hanya berbeda dan lain-lain. Kita punya beberapa contohnya di sini. Cut, memotong. Verb 2, verb 3-nya sama semua. Cut, cut, cut. Pelafalannya pun sama. Cut, cut, cut. Tapi ketika sing, bernyanyi, verb 2-nya jadi sang. Verb 3-nya jadi sang. It's not sung ya, bukan sung tapi sang. Yeah, that's right, tulisannya sung tapi bacanya sang. Sing, sang, sang. Oke, sing, sang, sang. Yang ketiga ada read. Read artinya? Membaca, of course. Read.
Read membaca. Verb 2 apa ini? Read. Nah, itu betul tulisannya read. Tapi ketika di verb 2 bacanya bukan read, read ya. Sama seperti verb 3. Jadi read juga. Read, read, read. Tapi tulisannya sama begitu. Oke. Yang keempat ada think. What is the meaning of think? Berpikir. Berpikir, of course berpikir, think. Ketika berpikirnya kemarin, berarti menggunakan think atau thought? Thought. Of course, thought. Kenapa? Karena kemarin. Kemarin itu di verb 2, past form, iya. Think, thought, thought, sama. Begitu. Did you get it, guys? Ya. Oke. Dari mana kita bisa tahu kalau itu kata regular sama irregular? Dari mana? Misalnya menunjukkan kosakata baru kayak run. Jadi runned. Iya. Bagaimana bisa tahu kalau itu apa? Irregular apa? Run itu of course irregular. Ya, karena run ya. Nggak bisa run menjadi runned. Nggak bisa. Kenapa? Jadi gimana cara kita mengetahui itu irregular atau regular verb? Caranya kita harus menghafal irregular verb. That's the only one way. Kita harus tahu irregular verb. Ya, semua kosakata ada. At least we know the irregular verb in our daily activity. Tahu irregular verb yang ada di aktivitas sehari-hari. Cara mudah ngingetnya gimana, Miss? Cara mudah. Kodenya nggak? Of course, kita punya lagu irregular verb. Kita coba bisa lihat di video-video yang sesudahnya. Kan itu di verb 2 sama 3 kan sama-sama ed nih akhirnya. Cara bedanya gimana itu, Miss? Cara bedain yang ede-ede ini. Oh, untuk di kalimatnya. Ya, of course beda verb 2 dan verb 3 walaupun tulisannya sama ya, ede-ede, tapi di kalimat itu biasanya kalau cooked dia berdiri sendiri. Verb 2 ya, cooked tanpa auxiliary. Tapi kalau di verb 3 biasanya dia dibantu dengan auxiliary. Bisa itu to be, bisa itu auxiliary primary dan lain-lain. Contoh kalimat dari verb 2 dan verb 3. Verb 2, cook ya. She cooked meatball yesterday. Dia memasak bakso kemarin. Tapi kalau verb 3 nggak bisa langsung pakai cooked setelah subjek, harus ada auxiliary. She has cooked meatball tanpa ada keterangan waktu karena di verb 3 itu tidak terdefinisikan waktunya. Ya. She eat menggunakan has. Kalau are you with they have. Itu untuk di present perfect. Tapi untuk tenses lain of course auxiliary-nya beda. Depends on the tenses. Okay. Is it clear? Understand? So thank you so much for coming to this class today. I hope that our lesson today be useful for us. Okay, thanks for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.